adik-adik di rumah sudah siap belum? Pastinya sudah siap dong Kak. Yuk adik-adik semuanya udah siap. Mari kita sama-sama katakan Yesus, Yesus, yes. 2 kali ya Kak Yesusnya Kak? Iya, Yesus, Yesus, yes. Pelan, kenceng apa sedang enggak? Sedang, kencang semua dong. Kenceng ya? Biar Oke. kita semangat. Oke. Yuk sama-sama kita katakan Yesus, Yesus, yes. Oke adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, yes. Oke adik-adik dimanapun kalian berada, yuk sebelum kita mau bersukacita bersama-sama, kita mau berdoa kepada Tuhan. Pastikan kita penuh hormat kepada Tuhan, karena kita akan berbicara kepada Tuhan. Hari ini kita akan berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin betul bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun kami di rumah masing-masing, saat ini ada roh sukacita yang melingkupi hati kami, yang memenuhi hati dan pikiran kami. Hari ini Tuhan, kami mau bersukacita sepanjang ibadah ini, biarlah kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Tuhan yang pimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk Yesus. 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 Bisa lebih keras lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke, kita menyanyi ya Kak ya. Bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Oh sukacitaku. Dia mengasihi kita.
Siap dengar firman Tuhan? Siap dong Kak. Kalau dengar firman Tuhan kita nggak boleh apa Kak? Nggak boleh main-main sendiri. Oh iya, boleh sambil makan nggak Kak? Boleh. Oke adik-adik, dimanapun kalian berada saat ini, pastikan kalian dengar firman Tuhan nggak sambil makan ya. Kita mau hormati Tuhan, dan waktu kakak bercerita tentang firman Tuhan, dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Karena buka hati kami Tuhan, buat firman Tuhan diberitakan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Kami mau buka hati kami Tuhan. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Mari bersama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa, kita pasti menang. Nah, pagi ini kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan Alkitabnya. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis, mempersiapkan diri kita dengan baik. Jangan sambil makan atau minum, ya jangan sambil lari-lari ya. Mari kita mau hormati Tuhan saat kita beribadah, sekalipun saat ini adik-adik beribadah secara online. Mari Kak Marta ajak kita semua berdoa. Kita tutup mata kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, untuk taat akan firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Marta tanya, adik-adik pernah lihat orang yang terikat? Bisa terikat tali atau lihat penjahat diborgol, tangannya diikat dua-duanya dengan borgol karena tertangkap polisi melakukan kejahatan. Nah, kalau orang yang terikat, orang diborgol, bisa bergerak enggak? Pastinya tidak dong. Dia enggak bisa ngapa-ngapain. Sudah, atau penjahat yang diborgol aja, dia ikut kemana Pak Polisi membawanya. Nah, adik-adik, begitu pun juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita terikat oleh dosa, kita tidak bebas melakukan apa-apa. Apalagi
untuk taat pada Tuhan mungkin kita akan takut karena kita terikat dalam dosa. Contohnya ketahuan berbohong. Nah, terus adik-adik mau jujur sama mama atau papa, tapi ada iblis ngomong, udah, nggak usah jujur, nggak usah ngomong. Kalau kamu tadi mencahin gelas atau kamu tadi ngambil uang, bilang aja adik kamu yang ngambil. Nanti kalau kamu ngambil, malah kamu dimarahi loh. Nah, akhirnya karena orang yang terikat dosa, orang itu akan, iya, udahlah, daripada nanti aku dimarahi papa mama, mendingan aku nggak usah ngomong aja. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan hari ini firman Tuhan hari ini tentang orang yang merdeka dari kuasa jahat. Firman Tuhannya berjudul Tuhan membebaskan mengusir roh jahat dari orang Gerasa di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah sampai ke seberang danau di daerah Gerasa, baru saja Tuhan Yesus turun, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Adik-adik, orang itu suka tinggal di pekuburan, dia suka teriak-teriak, dia suka memukuli dirinya sendiri, suka pokoknya seperti orang gila. Adik-adik pernah lihat orang gila kan? Tapi ini lebih dari itu, adik-adik. Dia suka setiap ketemu orang, dia suka melempari batu, dia suka melempari batu dirinya. Bahkan orang-orang sudah tidak sanggup dengan dirinya, sudah sering diikat, dibelenggu, dirantai, tapi orang itu tetap bisa memutuskannya. Tidak ada satupun orang yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke daerah itu, tiba-tiba orang yang kerasukan roh jahat itu, dia datang bersujud kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia datang pada Tuhan Yesus dengan katakan apa? Apa urusanmu, hai Yesus, demi Allah, jangan siksa aku. Wah, dia takut ketika bertemu Tuhan Yesus. Tapi bukan orang itu ngomong tadi, adik, roh jahat yang ada di dalamnya itu yang ngomong, karena dia kenal Tuhan Yesus adalah sebagai anak Allah. Nah, apa yang dikatakan? Karena Yesus sebelumnya sudah ngomong, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, kepada orang yang kerasukan roh jahat itu. Jawabnya, siapa namamu? Kata Tuhan Yesus berkata kepada orang yang kerasukan roh jahat itu, jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Wah, ternyata yang merasuki orang itu, orang dari Gerasa itu adalah bernama Legion. Kenapa dia bernama Legion? Legion artinya banyak. Jadi roh yang ada dalam orang itu, roh jahat yang dalam orang itu tuh banyak sekali, adik-adik. Dia sungguh-sungguh tersiksa. Orang itu sungguh-sungguh tersiksa jiwanya. Dia tidak bisa apa-apa karena dia hidupnya dikuasai oleh kuasa jahat. Lalu apa? Kuasa jahat itu memohon kepada Yesus. Orang yang dirasukin roh jahat itu ngomong pada Yesus supaya dia jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Tapi apa yang dikatakannya? Di situ ada babi-babi yang sedang cari makan. Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah memasukinya. Tuhan pun mengizinkan. Tuhan Yesus mengizinkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu, adik-adik. Roh jahat itu keluar dan memasuki babi-babi yang jumlahnya kira-kira 2000 jumlahnya. Wow. Tadi kalau roh jahat itu cuma satu, nggak mungkin dong masuk ke babi yang banyak. Tapi tadi namanya apa? Legion, karena jumlahnya banyak. Dia memasuki babi yang jumlahnya kurang lebih 2000 babi. Dan babi-babi itu akhirnya apa? Setelah dirasuki oleh jahat, dia terjun ke dalam jurang, ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Orang-orang yang di sana, orang yang sedang menjaga babi, mereka ketakutan. Lalu mereka masuk ke daerah perkampungan, terus mereka ngomong ke orang-orang, sehingga orang-orang datang ke daerah itu, ke tempat di mana Tuhan Yesus bertemu dengan orang tadi. Mereka melihat orang yang kerasukan roh jahat itu sudah berpakaian, dia sudah tidak seperti orang gila lagi, dia sudah bebas, ya, bahkan dia sudah bersukacita, ya. Nah, lalu orang-orang itu ngomong kepada Yesus supaya Yesus pergi dari daerah itu, karena dia tidak mau, dia lebih menyayangkan babi-babinya dibanding orang tadi dibebaskan. Padahal Tuhan Yesus lebih mengasihi orang-orang, ya, adik-adik. Lalu apa, adik-adik? Ketika Tuhan Yesus mau naik ke dalam perahu lagi, orang yang kerasukan roh jahat itu datang kepada Yesus. Dia katakan,
Tuhan, izinkan aku menyertai Engkau, izinkan aku ikut Engkau. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang sesuatu yang diperbuat Tuhan. Jadi Tuhan katakan, Tuhan ingin apa? Agar orang yang sudah dimerdekakan ini, agar orang yang sudah dibebaskan ini kembali ke kampungnya untuk apa? Bersaksi, menceritakan tentang perbuatan Tuhan Yesus. Ya, sungguh luar biasa kan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, kita sudah mendengar tentang cerita ini, bagaimana Tuhan sudah membebaskan orang yang dirasukin orang jahat. Dua hal saat ini yang mau kita pelajari. Satu, Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, dan Ia mau memerdekakan kita. Kalau saat ini adik-adik merenungkan diri sendiri, mari merenungkan pribadi pas pribadi. Apakah saat ini hidup kita terikat dalam dosa? Kalau iya, hanya satu yang bisa membebaskan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus kita. Ya, hidup kita sudah bebas dari dosa, hidup kita sudah bebas dari maut. Oleh sebab itu, gunakan hidup kita dengan baik-baik. Yang kedua, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan ingin agar hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita menceritakan pada orang lain tentang kebaikan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh percaya akan kuasa Tuhan, akan perbuatan Tuhan. Siap adik-adik? Ingat dua hal ini. Kamu ingat, kalian ingat semua ya. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita merdeka dari dosa. Kita tidak terikat dalam dosa. Yang kedua, hidup kita yang sudah dimerdekakan, Tuhan mau agar kita menggunakan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Oke? Ayat hafalan hari ini dalam Galatia 5 ayat 1a. Galatia 5 ayat 1a dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kak Marta ulangi ya, Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, oke adik-adik, siap untuk diubahkan Tuhan, siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Oke, mari kita mau berdoa hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami, sehingga Engkau mau hidup kami Tuhan dimerdekakan dari dosa. Oh Tuhan, saat ini Tuhan kami mau Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan, setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui online, kami percaya kuat kuasa Tuhan, firman Tuhan tetap ya dan amin, tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami beroleh berkat yang dari Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi teladan buat kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang sudah memerdekakan kami, dan biarlah kemerdekaan yang Engkau berikan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib itu menjadi tanda buat kami Bapa, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami naikkan syafaat kami buat bangsa negara kami. Turunlah belas kasih-Mu atas Indonesia Bapa. Biarlah Engkau sendiri segera lalukan segala permasalahan yang ada di Indonesia ini. Ada damai sejahtera yang dari surga turun atas Indonesia. Ada pertobatan, ada keselamatan buat Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh
menteri, staf, jajarannya Bapa, mereka orang-orang yang sudah Engkau tetapkan untuk memerintah bangsa ini, biarlah mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan, dan biarlah mereka boleh mengambil setiap kebijakan dengan hikmat yang dari Tuhan, dan kami percaya setiap apa yang mereka putuskan itu menjadi kebaikan buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat tim medis yang ada di garis depan. Engkau yang akan memberkati mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Beri mereka imunitas lebih, dan juga Bapa, beri mereka segala apa yang mereka perlukan, baik itu makanan, vitamin, obat-obatan, APD yang mereka perlukan. Engkau cukupkan sehingga mereka boleh terlindungi dengan sempurna, mereka boleh bekerja dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami percaya Engkau sendiri akan mendengarkan setiap doa permohonan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, yuk adik-adik angkat tangannya. Kami mau terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, hikmat, akal budi, kepandaian, kekuatan yang dari Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.